Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu saham yang menurut saya juga tidak kalah dari saham-saham lain yang memiliki potensi yang cukup bagus ke depannya gitu ya. Yaitu adalah saham Bank Danamon. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan menurut analisis saya pribadi kenapa saya mengatakan emiten ini kemungkinan besar akan mengalami kenaikan harga yang signifikan ke depannya. Baik dari sisi fundamental maupun teknikalnya, dan mungkin itu akan nanti menjadi faktor-faktor pendukung emiten ini mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ke depannya. Jadi langsung saja teman-teman, yang pertama dari sisi teknikalnya untuk melihat apakah akan ada kenaikan yang cukup bagus ke depannya gitu ya. Nah, ini saya menunjukkan grafik secara daily ya untuk Bank Danamon. Nah, untuk daily-nya di harga pada saat saya membuat video ini yaitu berada di angka 2690, di mana sebelumnya dia mengalami penurunan yang signifikan juga ya dari periode tahun 2024. Nah, untuk pertama saya akan coba di sini membuat garis titik support ya teman-teman. Untuk titik support kuatnya sepertinya di sini nih, di angka 2400-an atau 2500 gitu ya. Nah, yang kita lihat di sini teman-teman, untuk pattern yang pertama di sini adalah double bottom ya. Di sini terlihat pada periode bulan Juni 2024 dan juga periode bulan 8 ya, Agustus 2024 dia memantul di harga yang sama. Nah, di sini terjadi dua kali double bottom ya teman-teman di periode tahun 2024 ini, yaitu di bulan Juni dan juga bulan 8. Nah, oleh karena itu memang ini terkonfirmasi real ya, dia mengalami peningkatan harga dan sepertinya di sini dia tetap mengalami yang namanya periode bullish. Nah, sampai kapan ya teman-teman? Nah, di sini saya coba tarik lagi garis titik support berikutnya untuk melihat apakah memang periode bullish ini bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, di sini saya ada tarik satu lagi garis ya teman-teman. Saya rasa ini juga menjadi titik support kuatnya dan mengkonfirmasi kenaikan harga yang berkelanjutan, yaitu di angka 2600 ya. Nah, di 2600 ini dia pernah menjadi titik resisten ya teman-teman di tahun 2024 juga, tapi di bulan Juli. Dan dia pernah memantul di harga yang sama, yaitu pada periode 2023 Oktober ya. Dan di sini juga pada periode 2023 bulan Maret. Nah, jadi untuk angka di tahun 2024 ini, angkanya itu di angka 2621 gitu ya. 2600 ini menjadi titik support menurut saya, oleh karena itu terjadi peningkatan harga di sini. Nah, ini poin menarik lainnya teman-teman. Kalau kita perhatikan ya secara grafik daily-nya di sini ya. Ini juga sepertinya menjadikan satu pattern yang cup and handle ya. Nah, ini maksud saya teman-teman, memang dia tidak terjadi yang namanya cup ya, dari bagian dari cup and handle pattern gitu ya. Tapi saya yakin sih ini sepertinya mengarah ke posisi potensi bullish karena adanya tadi ini yang menjadi cup dan ini yang menjadi handle-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk lebih jelasnya, berarti kalau memang ini terkonfirmasi sebagai cup and handle, walaupun memang di sini bagian dari cup itu terjadi double bottom ya, yang mengkonfirmasi, dan tapi di sini ada handle-nya yang merupakan bagian dari double bottom tadi, sehingga kalau memang seperti ini, kemungkinan besar teman-teman ini akan mengalami yang namanya periode bullish ya, akan mengalami periode bullish. Nah, untuk melihat seberapa jauh nanti periode bullishnya seperti itu ya, ini saya coba tarik garis lagi, apakah memang ini menjadi, apakah sudah breakout gitu ya. Nah, memang dari sisi volume sih lumayan ya teman-teman. Di sini volumenya itu cukup tinggi. Dan kalau memang ini bisa terjadi, kemungkinan besar dia akan menuju ke angka di titik resisten berikutnya. Saya coba tarik horizontal lagi kembali teman-teman.
saya rasa akan menuju ke angka 2.700-an ya, atau kita katakan saja 2.800 kalau memang nanti terkonfirm dia mengalami yang namanya penguatan harga ya, setelah mengalami yang namanya double bottom ini plus pattern cup and handle untuk emiten BDMN itu ya. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman untuk emiten Bank Danamon ini ya. Emiten Bank Danamon ini ternyata di sini ada gap up teman-teman. Potensi gap up ini apakah akan selalu ditutup? Sebenarnya sih tidak gitu ya. Tapi untuk secara umum sih untuk semua saham yang memiliki gap atas ataupun gap bawah, sepertinya dia akan berusaha untuk ditutup baik dari kondisi pasar ataupun mungkin psikologis dari pasar yang melihat adanya gap dan ini harus ditutup gitu ya. Nah, di sini ternyata ada gap di kurang lebih angka 2.900-an. Jadi kalau memang nanti untuk saham BDMN ini bisa tembus untuk resisten di angka 2.700 dan menuju ke angka 2.800, saya yakin sih teman-teman untuk periode medium ataupun long term gitu ya, untuk emiten BDMN ini kemungkinan besar akan menuju ke angka, kalau tidak salah ini ya, katakan saja di angka 2.950 ya, karena di sini 2.950 ini pernah menjadi titik support dan titik resisten ya di beberapa periode. Jadi secara teknikal sih sebenarnya untuk emiten Bank Danamon ini cukup menarik ya, karena memang kalau kita lihat ya, kalau saya coba tarik garis secara weekly, grafiknya maksud saya secara weekly, ini sudah terlalu menurut saya under value teman-teman, karena untuk emiten ini saja secara semenjak dia IPO dia pernah mencapai angka 10.000 gitu ya. Jadi dari periode tahun 2020 kalau saya tidak salah ini dari periode pandemi Covid ya, emiten ini memang selalu ditarik turun harganya. Dan kalau terlihat secara grafik weekly ini dia hanya berada di sini-sini saja ya teman-teman. Dia di range harga 2000-an menuju ke angka 3.000 turun lagi gitu ya. Jadi menurut saya potensi sih cukup besar untuk kembali ke harga 3.000 teman-teman. Nah, itu secara teknikal. Dan kalau kita coba lihat secara fundamental ya teman-teman, untuk sekilas saja untuk emiten ini kan sudah mengeluarkan laporan sampai dengan Q2 tahun 2004. Nah, laba yang tercatat itu mencapai 1,4 triliun ya. Ya walaupun memang cukup berbeda jauh dari laba periode-periode sebelumnya, tapi bisa kita katakan ini cukup bagus. Nah, untuk earning per share-nya di setahun kan di sini dia sudah mencapai angka 298 ya, memang menurun sih ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya sih kita lihat dari grafik ini laba bersih ya memang kalah sih dari laba bersih tahun 2023 dan 2022 ataupun laba sebelum pandemi Covid yang mencapai angka 4 triliunan ya teman-teman. Tapi walaupun seperti itu untuk kondisi fundamentalnya menurut saya ya masih under value, karena yang pertama dari sisi ekuitas emiten ini perlu kita perhatikan dia selalu mencatatkan ekuitas yang cukup tinggi gitu ya. Ya untuk sekarang saja ekuitasnya sampai dengan kuartal kedua sudah mencapai angka 49 triliun. Nah, ini yang membuat kenapa dia under value sementara harganya masih dihargai di angka 2.690 gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya untuk secara fundamental emiten ini PBV-nya masih 0,5 di harga sekarang di 2.690 dan PER-nya masih berada di angka 9 gitu ya. Jadi menurut saya sih untuk emiten perbankan ini ya masih under value. Untuk ROE-nya sendiri berada di angka 5,9 di setahun kan, ya not bad sih menurut saya ya. Nah, wajar sih untuk emiten ini ya berada di angka 3.000 sih sebenarnya teman-teman, itu masih wajar gitu ya. Dan untuk kondisi fundamental ya emiten ini wajar sih menurut analisis saya pribadi di angka 4.000, karena secara kalkulasi PBV dan PER-nya di sini ya seharusnya sih dia di angka PBV 1 dan PER 10 gitu ya, dengan harga ekspektasinya di angka 4.000. Dan untuk harga wajarnya juga melihat PBV dan PER historis ya emiten ini dihargai di angka 4.600 sih teman-teman. Jadi kalau secara kita lihat teknikal ya, dengan data fundamental tadi ya memang di angka 4.000 juga ya wajar teman-teman, karena untuk emiten ini kita perlu tahu sebelum pandemi Covid di angka tahun 2019 itu dia dihargai di 4.000-an gitu ya teman-teman ya. Walaupun memang ya sebanding atau sesuai dengan penurunan labanya. Tapi kalau menurut saya pribadi emiten ini kan dari sisi performa sebenarnya untuk 2 tahun terakhir itu di tahun 2023 dan tahun 2022 sebenarnya sudah cukup bagus ya. Dia mencatatkan laba mencapai angka 3 triliun. Ya kesimpulannya sih pasar sih yang belum menghargai
emiten ini ke harga yang seharusnya gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi secara pattern teknikalnya, ya kemungkinan besar itu akan terjadi menuju ke angka 2.700 saja dulu terlebih dahulu ya. Dan untuk periode medium sampai dengan long term-nya dia menuju angka 3.000 seperti yang kita jelaskan tadi dari grafik teknikalnya, baik secara daily maupun secara weekly dan juga secara monthly ya. Apalagi tadi dikonfirmasi adanya gap up di angka 2.900-an. Ya menurut saya sih ke angka 3.000 saja emiten ini masih wajar. Dan kalau dia menuju angka 3.000 ya potensi gain-nya itu cukup lumayan teman-teman investor. Nah mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BDMN ini. Kalau teman-teman investor memiliki komentar lain boleh di komen, kita belajar bersama dan harapannya sih pembahasan ini bisa menjadi referensi baru bagi teman-teman investor dan semoga semuanya bisa cuan. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.